Waduh, susah jualannya nih Pak Adriano, harganya mahal. Ini adalah salah satu statement yang cukup sering terdengar. Para sales sulit jualan karena mereka merasa produk yang mereka jual harganya mahal. So, ini menarik banget karena ketika bicara harga mahal, ini ada dua sudut pandang. Pertama, fakta bahwa memang harganya di-compare dengan kompetitor dia tinggi. Berarti bolehlah kita masukkan kategori ini memang betulan harga produknya mahal. Dan yang kedua, ketika ada seorang sales mengatakan harganya mahal, bisa jadi ini adalah masalah ketidakmampuan, atau kalau kita ngambil sudut pandang yang lain, belum mampunya dia untuk menunjukkan value atau nilai dari produk tersebut. Sehingga fakta harga produk tersebut dianggap mahal karena value-nya atau benefit yang diberikan atau solusi yang dipecahkan kok nggak sepadan ya. Jadi bisa jadi nih produk yang sama, faktanya, fitur-fiturnya, ketika ada beberapa sales yang berhasil, konsumennya mengatakan, oh itu murah kok, atau itu pas kok, makanya saya beli. Sementara sales yang lain dengan produk yang sama mengatakan mahal. Nah ini dia nih. Berarti ini di situ di dalamnya adalah kemampuan product knowledge sebagai solusi. Yang kedua, kemampuan komunikasi. Ini dua ranah yang menyempurnakan karena ada yang paham product knowledge-nya tapi cara mendeliver komunikasi persuasifnya itu masih lemah atau bahkan paling ekstrim. Walaupun ini perlu dilihat secara cerdas bahwa mereka-mereka yang para top achiever itu product knowledge bisa jadi bukan yang terbaik penguasaannya, tetapi cara komunikasinya pasti sangat baik. Jadi kalau mau dipilih gitu, Pak Rino pilih yang mana? Oh pilih yang cara komunikasinya excellent, penguasa product knowledge-nya average dibandingkan sebaliknya. Ini pilihan. Kalau ideal dua-duanya kuasai sangat baik cara komunikasinya secara persuasif dan penguasaan product knowledge plus itu ada industry knowledge dan yang lain-lainnya. Oke. Kita bergerak kepada hal yang lebih spesifik. Berarti value bisa didapatkan dari dua hal. Yang pertama memang product value-nya, di mana tugas Anda para salesman memiliki kemampuan mendeliver value tersebut sehingga yang ada di persepsi customer, oh ini murah nih, karena saya bayar lebih murah daripada value yang saya dapatkan. Yang kedua, personal value diri Anda. Ketika produknya sama, kok ada yang memutuskan membeli nyaman kepada Anda dibandingkan membeli kepada sales yang lain. Berarti apa yang nilai tambah Anda? Oh Anda orangnya responsif, Anda orangnya ramah. Nah ini kalau ini masih masuk kategori standar lah ya, artinya semua orang hampir pasti melakukan yang sama. Maka untuk naik ke next level, apa yang tidak dilakukan orang lain? Jadi istilahnya kalau dalam bahasa buat kita yang muslim nih, istilahnya oh, orang kalau sholat 5 waktu keren atau sepantasnya. Oh ya buat yang muslim itu nggak keren, memang sepantasnya kewajibannya untuk sholat 5 waktu. Masuk kategori keren ketika kualitas sholatnya bertambah atau melakukan yang sunnah sebagai kewajiban. Standar dirinya berarti meningkat. Nah sama juga dalam konteks karyawan, kalau karyawan masuk kantor nggak pernah telat, keren nggak? Oh ya enggak, itu sepantasnya. Menjalankan perintah atasan keren nggak? Iya sepantasnya. Ketika dia mulai melakukan lebih daripada yang diminta, mencapai target lebih daripada yang distandarkan, itulah excellent. Nah dalam konteks ini sama. Value kita sebagai seorang sales berarti mulai dari melakukan mapping. Apa yang memang itu menjadi kewajiban seorang sales? Menjelaskan product knowledge, melakukan follow up ketika sudah terjadi transaksi. Lalu apa yang bisa dijadikan nilai tambah? Berarti quality-nya. Misalnya menjelaskan produk dengan compare dengan kompetitor tanpa menjelekkan kompetitor. Memahamkan tentang cara-cara mendemonstrasikan penggunaan atau tutorial dengan cara mendemonstrasikan. Bukan hanya dengan menyampaikan tapi mendemonstrasikan. Lalu melakukan statement pengecualian secara lengkap. Pengecualian itu biasanya di produk-produk keuangan, produk investasi, bahwa ketika terjadi resiko tertentu, ketika terjadi resiko investasi tertentu, ini menjadi tanggung jawab yang akan normal saja di industri semacam ini, di bidang produk seperti ini, itu adalah hal-hal yang bisa menjadi nilai tambah. So, kesimpulannya, maksimalkan dua value tersebut. Product value
dan personal value. Selamat membuktikan.